Halo semuanya, seneng banget bisa nemenin Anda di pembahasan kita kali ini. Hari ini, kita bakal mengupas sebuah kisah nyata yang luar biasa dari Sulawesi Tengah. Kita akan membongkar bareng-bareng kenapa pemberdayaan perempuan di pedesaan itu bukan cuma sekedar obrolan soal kesetaraan gender. Secara harfiah, ini adalah kunci utama buat menyelesaikan krisis ekologi, ekonomi, dan sosial di saat yang bersamaan. Mari kita lihat gimana para perempuan ini benar-benar bertindak sebagai penjaga garis kehidupan bagi komunitas mereka. Nah, coba deh Anda pikirkan pertanyaan ini sejenak. Apa yang sebenarnya terjadi ketika perempuan mengambil alih pelestarian hutan? Sering banget kan kalau kita ngomongin soal konservasi, suara perempuan di pedesaan malah nggak kedengeran. Padahal nih ya, dari data dan fakta lapangan yang bakal kita ulas hari ini, kesimpulannya sangat jelas. Pelestarian hutan itu seringkali gagal dan bahkan berujung malapetaka ketika perempuan disingkirkan dari meja pengambilan keputusan. Oke, biar nggak penasaran, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari penjaga kehidupan, lanjut ke kisah heroik desa Malitu yang melawan bencana, terus ke Ngatatoro yang merestorasi tradisi, mampir ke desa Bondoyong yang sukses meredam KDRT, dan pastinya kita tutup dengan ngomongin masa depan yang lestari. Bagian pertama, penjaga kehidupan, krisis yang saling tumpang tindih di Sulawesi Tengah. Gini, Sulawesi Tengah itu punya kekayaan hutan yang luar biasa. Tapi sayangnya degradasi masif udah menciptakan krisis berlapis yang sampai mengancam nyawa. Nah, persis di titik kritis inilah para perempuan mulai mengambil sikap. Kita masuk ke bagian kedua, Desa Malitu melawan bencana, kisah Sefrida Gora. Di desa ini, penebangan liar benar-benar udah mengubah hutan yang tadinya aman jadi zona yang super berisiko. Hal ini akhirnya memaksa seorang ibu rumah tangga untuk turun tangan. Coba perhatikan eskalasi bencana yang menghantam Malitu di lini masa ini. Tahun 2008, banjir besar pertama menyapu habis kebun-kebun warga di pinggir sungai. 3 tahun kemudian, air nggak cuma merendam kebun, tapi udah masuk ke rumah-rumah sampai warga terpaksa dievakuasi. Dan puncaknya nih, di tahun 2022, banjir memutuskan total akses jalan dari desa ke kota. Ancaman fisik yang makin mengerikan inilah yang mendorong Ibu Sefrida buat menyelamatkan desanya dari kerusakan hutan di hulu. Terus, apa yang dilakuin Sefrida dan ibu-ibu di Malitu? Mereka nggak cuma protes marah-marah loh. Langkah mereka benar-benar terstruktur. Pertama, mereka ikut pelatihan kepemimpinan bareng organisasi Sikola Mombin. Kedua, mereka ngebentuk lembaga pengelola hutan desa, di mana Sefrida dipercaya jadi bendaharanya. Dan yang ketiga, bareng pemerintah desa, mereka menyusun dan ngajuin proposal perhutanan sosial langsung ke pemerintah provinsi. Keren kan? Tapi ya, namanya perjuangan pasti nggak gampang. Kutipan ini nunjukin banget ketangguhan seorang Sefrida. Dia cerita kalau dia sempat dapat cemoohan dan perlakuan tendensius. Ya wajar sih, bagi sebagian laki-laki di sana menebang pohon itu kan sumber uang instan yang udah biasa mereka lakuin. Tapi Sefrida menolak mundur. Dia terus beradu argumen secara rasional di musyawarah desa, sampai akhirnya kepala desa sepakat dan ngeluarin aturan resmi yang melarang penebangan pohon. Dan usaha gigih mereka kebayar lunas. Di bulan Desember 2022, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan resmi ngeluarin surat keputusan pengelolaan hutan desa buat Malitu. Ini kemenangan yang benar-benar masif. SK ini nggak cuma ngasih mereka perlindungan hukum buat jaga hutan, tapi juga ngasih jalan buat ibu-ibu ini ngebentuk kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi, mereka tetap bisa manfaatin hasil hutan buat ekonomi tanpa harus nebang pohonnya sama sekali. Oke, sekarang kita geser ke bagian ketiga, Ngatatoro merestorasi tradisi, merebut kembali hak masyarakat adat. Mari kita lihat gimana pola ini berkembang di wilayah lain bersama Ibu Rukmini Toheke, di mana tantangan utamanya adalah merebut kembali tradisi adat yang udah lama banget dirampas. Di Toro ini ada sebuah istilah adat yang sangat penting buat kita pahami, Tina Ngata atau Ibu Kampung. Selama berabad-abad, perempuan adat Toro inilah yang sebenarnya megang otoritas penuh soal gimana sumber daya alam itu dikelola. Tapi sayangnya, masuknya kolonial Belanda sampai era Orde Baru bikin peran mereka dipinggirkan secara paksa. Otoritas ibu-ibu ini digantiin sama petugas penyuluh dari luar desa, dan perempuan Toro akhirnya dibatasi cuma ngurusin urusan dapur aja. Nah, sejak tahun 1994, Rukmini berjuang mati-matian buat ngebalikin peran fundamental tersebut. Dan perhatikan nih, peran-peran ini bukan sekedar gelar pajangan. Ada yang namanya Pobolia ada, yaitu perempuan sebagai penjaga adat, terus ada Panglai Baha sebagai pemutus perkara kalau ada sengketa, dan Potafari Bisa, perempuan sebagai sosok pendamai. Perjuangan memulihkan 3 peran sentral ini akhirnya sukses ngebawa mereka ngerebut kembali wilayah adat dan bahkan mendirikan sekolah adat.
Ini nih yang bikin sistem mereka super tangguh. Komunitas Toro membagi hutan mereka dalam beberapa zona kearifan lokal. Salah satu yang paling sakral itu Wanangakiki, yaitu zona hutan di puncak gunung. Di zona ini, nol aktivitas manusia. Bener-bener nggak boleh diapa-apain karena fungsinya sebagai sumber udara segar. Dan tebak siapa tokoh kunci yang berhak ngejaganya? Perempuan adat. Merekalah otoritas moral tertinggi yang bakal protes dan ngejatuhin sanksi berat di peradilan adat kalau ada penebang liar yang berani ngerusak zona ini. Jadi poin paling krusialnya adalah ini. Perempuan itu bukan sekedar pelengkap di komunitas Ngatatoro. Otoritas kelembagaan mereka udah pulih 100%. Bayangin aja, kalau seorang Tina Ngata sampai nggak hadir di musyawarah kampung, maka apapun hasil keputusannya bakal dianggap cacat hukum dan harus dibatalkan saat itu juga. Kekuatan veto perempuan ini jadi penentu mutlak yang mastiin hubungan manusia dan alam tetap seimbang. Lanjut ke bagian keempat, Desa Bondoyong meredam kekerasan. Di sini kita bakal ngeliat hubungan langsung yang cukup mengejutkan antara kehutanan dan kedamaian domestik. Di desa ini, kita ketemu Ibu Ona Samada dan kelompok taninya, di mana 98% penduduknya adalah petani yang hidup di dalam kawasan hutan. Waktu mereka mulai memetakan lahan kebun, ibu-ibu ini sempat panik karena baru sadar kalau lahan yang mereka garap bertahun-tahun itu ternyata berstatus hutan negara alias ilegal. Nggak mau diam nunggu diusir dan kehilangan sumber kehidupan, 25 petani perempuan ini nekat maju. Hasilnya, di tahun 2018, mereka berhasil ngedapetin izin resmi pengelolaan perhutanan sosial seluas 988 hektar. Ini lahan yang masif banget loh, dan sekarang dikelola sepenuhnya secara legal oleh kelompok perempuan. Nah, apa yang bikin slide ini mind-blowing adalah dampak tak terduganya. Dulu, air nira dari hutan itu sering diolah jadi minuman keras ilegal yang namanya cap tikus. Bukannya untung, ini malah ngabisin uang belanja. Dan, parahnya, memicu tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Tapi setelah perempuan pegang kendali perhutanan sosial, air nira itu langsung disulap jadi produk gula aren yang higienis dan bernilai jual tinggi. Ekonomi keluarga naik drastis, dan yang paling penting, angka kekerasan domestik turun secara signifikan. Kepemimpinan Ibu Ona ini nyiptain efek domino yang luar biasa. Dia nggak cuma berhenti setelah desanya sukses. Dia jalan terus, mendampingi 6 desa lain biar bisa ikut program perhutanan sosial juga. Atas dedikasinya yang nggak main-main ini, di tahun 2019, Ibu Ona dapat penghargaan bergengsi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai tokoh penggerak, benar-benar inspiratif. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima, masa depan lestari. 3 desa, 3 perempuan tangguh. Mari kita rangkum gimana perjuangan mereka bertiga ini ngebentuk satu kesimpulan besar yang sangat kuat. Kalau kita lihat tabel ini, polanya kelihatan jelas banget kan? Di Malitu, ketika mereka dihadapin sama ancaman banjir dan pembalakan liar, keterlibatan perempuan langsung ngebangun ketahanan lingkungan. Di Ngatatoro, perlawanan terhadap marginalisasi membuahkan restorasi budaya yang kokoh. Dan di Bondoyong, ngelawan status lahan ilegal dan KDRT, ternyata berujung pada kemandirian ekonomi sekaligus kedamaian sosial. Ini bukti tak terbantahkan bahwa saat perempuan pedesaan memimpin, mereka nggak cuma lagi nambal satu masalah, tapi mereka menyembuhkan seluruh sistem yang rusak dari berbagai aspek sekaligus. Fakta-fakta ini membawa kita pada satu pertanyaan besar buat Anda renungkan hari ini. Apakah kebijakan lingkungan nasional kita sekarang udah melakukan langkah yang cukup untuk mengakui dan yang paling penting, mendanai inisiatif-inisiatif akar rumput yang dipimpin perempuan seperti ini? Karena fakta di lapangan udah membuktikan dengan sangat jelas, merekalah penjaga garis kehidupan kita. Jadi, apakah sistem kita udah siap ngasih dukungan penuh yang selayaknya mereka dapatkan? Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan kita kali ini, teruslah kritis mengeksplorasi isu ini, dan sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.